Halo Sobat Studable semua, kembali lagi di channel YouTube Studable, channel yang akan membahas banyak hal tentang beasiswa maupun CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan soal TWK, yakni pilar negara. Namun sebelum kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan pilar negara, mari kita simak terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pilar negara itu dan kenapa penting dalam konsepsi negara hukum Indonesia. Jadi, empat pilar negara ini pertama kali dikemukakan oleh Taufik Kemas, yang pada saat itu dia menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode tahun 2009 sampai 2014. Nah, empat pilar adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nah, nilai-nilai luhur itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada prinsipnya, keempat pilar ini dimaksudkan agar menjadi nilai dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kehidupan masyarakat Indonesia dapat berjalan secara adil dan mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan damai. Sehingga dibuatlah konsepsi empat pilar negara ini sebagai empat poin penting atau empat pilar penting dalam upaya pembangunan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, pada prinsipnya keempat pilar negara ini memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama kita lihat bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi, Pancasila yang kita kenal ada 5, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah falsafah dasar penjabaran dari nilai-nilai atau nilai-nilai luhur dalam menjalankan martabat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang pada prinsipnya ini dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila posisinya adalah dia sebagai dasar ideologi dan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Ya, di mana undang-undang ini adalah konstitusi tertinggi yang mengatur dasar-dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 tentu mencakup bagian pembukaan dan batang tubuh yang berisi aturan pasal dan ketatanegaraan, serta menjadi fondasi hukum dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Tetapi meskipun demikian, antara Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Misal, dalam Undang-Undang Dasar, pada prinsipnya dia menganut segala prinsip, segala nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi, segala keempat pilar ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalau Pancasila dia dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara, maka yang dijadikan sebagai sumber hukum, nah, maka penjabarannya kemudian dimuat dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur dasar-dasar pemerintahan. Yang di dalamnya juga memuat segala hak-hak warga negara yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Nah, kemudian yang pilar yang ketiga adalah NKRI. NKRI tentunya dia akan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. NKRI harus dijaga dari segala ancaman yang dapat merusak keutuhan dan integrasi nasional. Jadi, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya adalah dia menekankan adanya sila persatuan. Jadi, kita sebagai masyarakat yang multikultural dituntut untuk selalu meningkatkan sikap toleransi antar beragama, suku budaya, ras, supaya tujuannya adalah untuk menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang damai, harmonis, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, yang terakhir atau pilar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Artinya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan sebagai semboyan negara yang berarti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural tentu sangat beragam sehingga untuk menyatukan itu bukan hanya NKRI, bukan hanya ideologi Pancasila, tetapi ada semboyan yang menyatakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita memang berbeda tetapi kita adalah satu, yakni NKRI. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia serta menekankan pentingnya persatuan dan toleransi antar setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah kedudukan fungsi keempat pilar di Indonesia. Ada Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mari kita lihat seperti apa sih soal-soalnya. Nah, kita lihat dulu di soal nomor 1. Pengaturan pasal 23A dalam kebijakan pemerintah memiliki peranan penting dalam suatu negara, di mana pemerintah ingin meningkatkan tarif pajak penghasilan bagi warga negara yang memiliki penghasilan di atas rata-rata penduduk secara umum. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan penyerapan pajak sesuai peraturan tersebut adalah, jadi pernyataan soalnya adalah dalam penyerapan pajak sesuai dalam pasal 23A itu, apa sih seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan pajak? Nah, apakah yang A, melakukan referendum publik terlebih dahulu sebelum menerapkan tarif pajak, atau B, mengurangi tarif pajak penghasilan bagi warga negara dengan penghasilan rendah, kemudian C, membatalkan pasal 23A untuk memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah dalam menerapkan tarif pajak. Pilihan C ini tentu sudah pasti salah. Kenapa? Membatalkan pasal 23A dan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menerapkan tarif pajak itu sama saja dia akan melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar NKRI bahwa segala hak dan kewajiban warga negara itu dilindungi dan segala tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI. Sehingga ketika pasal 23 ini dihapuskan, tentu pemerintah akan bertindak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturannya, sudah pasti salah. Kemudian D, melibatkan lembaga legislatif untuk mengesahkan perubahan tarif pajak sesuai dengan pasal 23A. Kemudian yang E, meningkatkan tarif pajak tanpa melakukan pembahasan dan persetujuan dari undang-undang. Yang E juga sudah tentu pasti salah. Nah, apakah jawaban yang betul? Apakah A, B, atau D? Nah, kita lihat kembali ya bahwa sebenarnya pengaturan pasal 23A dalam kebijakan pemerintah itu memiliki peranan penting, yang mana ketika mengambil keputusan, pemerintah harus selalu melibatkan lembaga legislatif untuk mengesahkan perubahan tarif pajak sesuai dengan pasal 23A. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D yang betul? Nah, sesuai dengan pasal 23A, di mana dalam pasal tersebut telah mensyaratkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan lembaga legislatif dalam proses pembahasan dan persetujuan perubahan tarif pajak agar sesuai dengan ketentuan pasal 23A. Jadi karena sesuai dengan aturannya di dalam pasal 23A bahwa pemerintah dalam menetapkan pajak dan pungutan lain itu harus berdasarkan dengan undang-undang dan membahasnya bersama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Nah, kita lihat di soal nomor 2, di sini soalnya menyatakan bahwa seorang warga merasa terbatas dalam mengakses informasi dan berkomunikasi karena adanya sensor dan pembatasan dari pemerintah. Hal ini tentu berlawanan dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka tindakan yang paling tepat dilakukan oleh warga negara tersebut adalah, nah, apakah yang A, menerima pembatasan tersebut tanpa melakukan tindakan apapun, kemudian B, membuat protes secara individu tanpa melibatkan lembaga atau organisasi lain, kemudian C, melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga yang berwenang untuk menegakkan hak-hak komunikasi dan akses informasi, kemudian D, menggunakan media sosial sebagai saluran alternatif untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi tanpa melibatkan pemerintah. Kemudian E, menjalankan aksi demonstrasi secara langsung untuk menyuarakan kebebasan berkomunikasi. Nah, kita lihat bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara,
Sebaiknya yang dilakukan adalah dengan melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga yang berwenang untuk menegakkan hak komunikasi dan akses informasi. Karena di dalam soal ini adalah pembatasan terhadap akses informasi dan komunikasi, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, dengan melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga yang berwenang untuk menegakkan hak-hak komunikasi dan akses terhadap informasi. Mengapa demikian? Karena di Indonesia sebenarnya setiap pengaturan hak-hak itu sudah dibuatkan lembaga tersendiri atau disediakan mekanisme untuk melakukan pelaporan dan penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan baik oleh warga negara maupun oleh aparat pemerintah. Nah, sehingga kalau menghadapi situasi seperti itu, hal yang paling tepat dilakukan adalah dengan melaporkannya ke lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran tersebut. Nah, kalau misalkan membuat protes secara individu atau melakukan demonstrasi, justru itu akan menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun untuk diri sendiri. Sehingga memang yang paling tepat adalah harus melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang tersebut, yakni Komisi Penyiaran atau Komunikasi Indonesia. Bahwa jawaban yang paling tepat adalah dengan melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga yang berwenang untuk menegakkan hak-hak komunikasi dan akses informasi. Dalam pasal 28F, melindungi hak individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sehingga jika terjadi pembatasan dan pelanggaran atas hak warga negara, penting bagi individu untuk melaporkannya ke lembaga yang berwenang, seperti Komisi Informasi atau Ombudsman untuk menegakkan hak-hak mereka. Jadi Ombudsman itu adalah salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Nah, kita lanjut di soal nomor 3. Pasal 14 ayat 2 dalam konstitusi mengatur tentang pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan tertentu. Misalnya, ketika seorang aktivis politik yang sebelumnya dikenai hukuman karena melanggar hukum mengajukan permohonan amnesti kepada presiden. Nah, apa sih hubungan pasal 14 ayat 2 dengan pertimbangan presiden dalam memberikan amnesti? Apakah yang A, presiden harus mempertimbangkan nasionalisme aktivis tersebut, atau D, presiden harus mempertimbangkan saran dari partai politik terkait, kemudian yang C, presiden harus mempertimbangkan opini publik mengenai aktivis tersebut, kemudian pilihan yang D, presiden harus mempertimbangkan nasionalisme dan kepentingan negara. Kemudian D, presiden tidak perlu mempertimbangkan apapun dalam memberikan amnesti. Nah, tentu untuk mengkaji soal ini bahwa ketika seorang presiden itu melakukan atau memberikan amnesti terhadap, karena di sini adalah aktivis politik, maka yang paling penting dilakukan adalah yang pilihan D, di mana seorang presiden harus mempertimbangkan nasionalisme dan kepentingan negara. Jangan sampai pemberian amnesti itu dia justru akan mengancam atau membuat kepentingan negara itu menjadi terganggu, misalkan. Jadi yang paling tepat adalah yang pilihan delta. Nah, kita lanjut di soal nomor 4. Perbedaan agama merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat yang memiliki ragam agama. Maka penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan agama demi terciptanya harmoni dan kerukunan. Salah satunya apabila dalam suatu lingkungan tempat tinggal di desa Sukoharjo, seorang warga mengetahui bahwa tetangganya memiliki keyakinan agama yang berbeda. Maka tindakan yang paling tepat bagi warga tersebut adalah apakah yang A, mengejek atau mencela tetangganya karena perbedaan agama, tentu ini sudah pasti salah ya, karena akan menimbulkan yang namanya konflik. Yang B, menghindari interaksi dengan tetangganya secara keseluruhan. Ini tentu akan berdampak negatif baik untuk diri sendiri ya, karena akan menjadi terisolasi dalam lingkungan sosial. Kemudian C, melaporkan tetangganya kepada pihak yang berwenang karena perbedaan agama. Ini juga bukan hal yang sebaiknya dilakukan karena berdasarkan sila pertama bahwa sebagai warga negara yang memiliki banyak agama harus saling toleransi. Kalau pilihan C ini tentu dia tidak menunjukkan adanya sikap toleransi. Kemudian D, meminta tetangganya untuk mengubah keyakinan agamanya agar sesuai dengan keyakinan pribadi. Ini juga kurang tepat karena menunjukkan bahwa orang tersebut tidak toleransi terhadap perbedaan agama.
Nah, tentu yang paling tepat adalah pilihan E, yakni mengadakan dialog dengan tetangga untuk saling mengenal dan berbagi pengetahuan tentang agama masing-masing, sehingga tindakan ini akan memupuk rasa saling menghargai terhadap perbedaan agama, saling menghormati, dan tentu akan meningkatkan sikap toleransi di antara kehidupan atau kerukunan bermasyarakat. Jadi yang paling tepat adalah pilihan error. Kita lanjut di soal nomor 5. Nilai integritas merupakan salah satu hal penting yang terkandung dalam setiap warga negara yang taat pada hukum. Nilai ini mencerminkan kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan menghormati peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang taat pada hukum, maka nilai integritas yang tercermin adalah, nah di sini yang diminta adalah seperti apa sih atau contoh, sikap integritas yang taat seorang warga negara pada hukum ya? Nah, apakah yang A, kecerdasan dalam mencari celah hukum untuk menghindari tanggung jawab? Justru bukan nilai integritas kalau dia menghindari tanggung jawab. Kemudian yang B, menghindari keberanian dalam melaporkan pelanggaran hukum yang disaksikan, bisa jadi. Kemudian C, kesetiaan dalam mengikuti instruksi dari kelompok yang melanggar hukum, sudah pasti kurang tepat. Kemudian D, kepentingan pribadi yang mengalahkan aturan yang berlaku, juga tidak tepat. Kemudian ketidakpedulian terhadap kepentingan bersama dalam menjalankan hukum, ini kurang tepat. Nah, jadi pilihan tepat adalah pilihan bravo. Oke, segitu dulu untuk soal kali ini. Semangat semua, semoga apa yang kalian perjuangkan di tahun ini bisa tercapai. Dan untuk pelaksanaan tes, hanya menghitung hari lagi, bulan depan sudah Oktober dan akan memasuki masa tes. Oleh karena itu, semangat persiapan. Jangan lupa setiap hari untuk selalu meningkatkan progres belajarnya dan pastikan bahwa kalian do your best to this selection. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan akan diadakan kembali atau tidak. Jadi semangat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.